Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah bersama Ustadz Ahmad kan. Ustadz ada yang mau bertanya dari media sosial jamaah yang ada di rumah. Boleh. Dari Instagramnya. Aku bacain ya. Silakan. Oke, ini dari Instagram @muhakbar1927. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apakah orang yang nggak pernah memberikan sumbangan karena merasa nggak wajib bisa jadi penyebab dirinya susah mendapat rezeki dan membuat diri kita merasa selalu miskin? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Silakan Ustadz Ahmad kan. Terima kasih Mas Soni. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar seseorang yang pelit ketika dia dimintai sumbangan atau diajak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia menolak karena merasa hal itu enggak wajib? Apakah ini menjadi penyebab kita selalu merasa miskin dan menjadi rezeki kita seret? Dijelaskan di dalam satu hadis bahwasanya di dalam kitab Al-Ausat Al-Imam Tabrani mengatakan, beliau mengutip hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, mahala kamalun fi barin wala bahrin illa biman izakat wa fi riwayatin ukhra illa bihafzi zakat. Dikatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang menyebabkan harta seseorang itu hancur, harta seseorang itu rusak, harta seseorang itu binasa, harta seseorang itu habis, harta seseorang itu ludes, kecuali disebabkan karena menjaga dirinya daripada berbagi kebaikan yang ada pada dirinya, menunda zakat, mengeluarkan sedekah, maka dengan sebab ini rusak itu hartanya. Apakah itu di daratan atau di lautan, di mana saja, maka harta itu akan habis dan ludes kalau dia menahan dirinya dari mengeluarkan zakat ataupun bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kita sadari, orang yang pelit itu bikin dia jadi seret rezeki. Bukan cuma di dunia, bikin nanti di akhirat juga kuburannya sempit. Makanya jangan jadi orang yang pelit. Karena pelit untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan, ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali mengutip hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, al-bakhil aduwullah wa in kana aliman wa abidan. Orang yang pelit, medit, butut kasir, borok sikutan, ya, merege hese, ya itu. Ada itu, Oh, ya. Borok sikutan, merege hese. Nah, itu orang-orang yang seperti itu ya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci dengan sifat pelit karena sifat pelit adalah sifatnya setan. Sekalipun yang pelitnya itu orang berilmu dan orang ahli ibadah, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang yang pelit. Kita harus jadi orang yang berbagi kebaikan, berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata yang bikin kita selalu merasa miskin. Karena apa? Karena nggak pernah merasa cukup dengan nikmat Allah. Sehingga yang harusnya di dalam nikmat atau rezeki yang ada pada diri kita, ada hak orang-orang yang meminta-minta, ada hak orang yang fakir miskin, ada hak orang yang membutuhkan, tetapi tidak dia berikan. Maka ini yang dapat menyebabkan dia selalu merasa miskin dan tidak pernah cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga bikin rezekinya jadi seret. Maka orang yang dia dermawan, orang yang royal, yang suka berbagi, maka itu akan membuka pintu-pintu rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Seandainya penduduk bumi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan rezeki daripada pintu langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu takwa itu adalah berbagi kebaikan, jangan jadi orang pelit, maka Allah bukain pintu rezekinya di langit dan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan, dijauhkan daripada sifat pelit. Amin. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Sekarang kita mendengarkan kesimpulan oleh Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bahaya. Hal yang membuat orang miskin. Kenapa? Karena kurang adab. Karena kurang tertib. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan yang membuat orang miskin disebabkan karena membahayakan dirinya, menghinakan dirinya. Bahkan yang membuat orang miskin adalah sesuatu yang mengganggu, menghalangi, bahkan membahayakan juga buat orang lain. Ayo angkat derajat kita, muliakan diri kita, buat diri kita kaya. Dari mana kekayaan itu? Karena sifat tingkah laku kita,
karena akhlak kita sendiri. Optimis, insya Allah kita kaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat warizqan thayyiba dan rezeki yang banyak halal mudah lagi berberkah wa amalan mutaqabbala dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan